Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini? Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Nah, jangan lupa anak-anak ibu semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu gunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Nah, baiklah, untuk melanjutkan pelajaran kita pada minggu sebelumnya yang membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengetahui faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya, serta siswa mampu menganalisis faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, untuk pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Baiklah, yang pertama kali akan kita bahas yaitu faktor penyebab dari perubahan sosial budaya. Nah, di mana dibagi atas beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi maupun pulau itu berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda-beda pula. Nah, jumlah penduduk yang besar di Indonesia itu menjadi permasalahan serius, terutama itu di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Nah, sebagai contoh, misalnya di daerah perkotaan itu mengalami peningkatan penduduk yang besar karena adanya urbanisasi. Nah, pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya penemuan baru. Karena ditemukannya seperti teknologi ataupun misalnya penemuan baru di bidang transportasi menyebabkan suatu wilayah itu akan berubah. Pedesaan yang tadinya sulit dijangkau ketika ada kemajuan teknologi atau adanya jaringan internet, atau dapat dikatakan adanya jalan penghubung. Nah, hal-hal itu akan mengakibatkan desa yang tadi terisolir akan berubah menjadi perkotaan atau berubah menjadi daerah yang mudah dijangkau. Artinya apa? Akan terjadi perubahan sosial yang diakibatkan oleh penemuan baru. Selanjutnya yang ketiga adalah karena adanya konflik. Nah, dari adanya konflik jelas pertentangan atau perselisihan akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yang tadinya mungkin satu tempat itu masyarakatnya tentram, damai, tapi ketika ada konflik berubahlah susunan atau kehidupan masyarakat tempat. Selanjutnya yang keempat yaitu pemberontakan atau revolusi. Nah, pemberontakan atau revolusi ini dapat menjadi faktor pendorong dari perubahan sosial budaya. Kenapa? Karena pada dasarnya pemberontakan itu terjadi karena adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap suatu situasi ataupun kondisi. Nah, ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok sehingga mendorong orang-orang untuk memberontak. Disitulah terjadinya perubahan sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Karena masyarakat itu merasa tidak diuntungkan, makanya mereka melakukan pemberontakan. Nah, untuk faktor pendorong penyebab perubahan sosial budaya yang kelima yaitu terjadinya perubahan lingkungan alam. Bencana alam misalnya, yang tadinya gunung ketika terjadi tanah longsor berubahlah menjadi gunung atau daerah yang tandus dan tidak bisa digunakan atau diolah sebagai lahan perhutanan. Dan dampaknya apa?
Di sana terjadi perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, otomatis kegiatan masyarakat di daerah tersebut akan berubah. Yang tadinya masyarakat bisa bertani atau berkebun di situ, karena tanah yang menjadi tandus akan berubah, masyarakat akan beralih profesi. Nah, yang selanjutnya yaitu peperangan. Peperangan, jelas dari adanya suatu peperangan, negara akan mengalami banyak kerugian. Yang tadinya itu negara maju, karena mereka berperang. Nah, berperang itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal tersebut akan menyebabkan negara itu menjadi negara yang miskin. Maka di sana terjadilah contoh perubahan sosialnya. Nah, yang terakhir, faktor pendorong dari perubahan sosial yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dan yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur dan menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau kebudayaan asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan yang lama, atau dapat dikatakan pertemuan dua kebudayaan baru dan yang kebudayaan asli, namun dia tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli. Dan yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi ini hampir sama dengan akulturasi, yaitu pertemuan dua kebudayaan. Namun yang membedakannya, asimilasi ini merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi satu kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan yang aslinya itu hilang. Dan yang keempat yaitu penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Yang kelima ada invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Dan yang terakhir yaitu milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama yaitu kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya itu tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di luar, sehingga mereka itu sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat tersebut sulit untuk terjadi karena tidak memiliki akses. Dan yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan itu merupakan suatu jendela dari perubahan sosial budaya. Nah, ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya yang cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam suatu masyarakat itu lambat, maka perubahan sosial budaya itu akan berjalan dengan lambat. Dan yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Nah, sikap masyarakat yang tradisional ini biasanya itu kebanyakan mereka itu adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Nah, kebanyakan mereka ini tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Nah, hal tersebut atau anggapan tersebut yang nantinya akan jadi penghambat perubahan sosial budaya pada masyarakat itu. Dan yang keempat yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing.
masyarakat itu terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari luar. Perasaan dan prasangka ini menimbulkan sikap acuh atau tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Nah, padahal hal baru tersebut bisa jadi sebenarnya itu bermanfaat bagi mereka. Nah, karena pemikiran mereka inilah kemudian membuat suatu masyarakat itu tidak mengalami perubahan sosial budaya atau terhambat perubahan sosial budayanya. Dan yang terakhir yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu mereka dapat menerima begitu saja. Pasti ada anggapan-anggapan yang buruk tentang hal baru tersebut. Hal itulah yang nantinya menjadi penghambat perubahan sosial budaya pada masyarakat itu. Baiklah, sekian penjelasan Ibu mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Nah, Ibu harapkan penjelasan Ibu tadi dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya, dan apabila ada anak-anak Ibu yang kurang memahami materi tersebut, Ibu persilahkan untuk bertanya pada grup WA masing-masing kelas. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.